Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda pengalaman yang saya syukuri ketika Tuhan melindungi saya setiap saat. Beberapa hari yang lalu, saya ada urusan untuk pergi ke daerah Batu Aji ke suatu sekolah. Dari rumah saya di Batam Center ke Batu Aji itu sekitar perjalanan 20-30 menit menggunakan mobil. Jadi ketika saya mau keluar dari rumah, seperti biasa, saya akan berdoa di dalam rumah dan juga berdoa ketika berada di dalam mobil, memohon penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan agar dapat menibakan saya kembali ke rumah dengan selamat. Saya pun keluar dari rumah mengikuti jalur seperti biasa dan tiba di tempat tujuan saya. Lalu mengurus urusan saya hingga selesai. Setelah itu saya pun keluar dari gedung sekolah itu, dan dari gedung sekolah saya melewati satu jalur arteri. Jalurnya itu lurus sekali, jadi di mobil saya gunakan gigi persneling 3 karena jalurnya sudah jalur lurus. Dan tibalah di persimpangan untuk masuk di jalur utama, di jalur aspal jalan besar. Itu artinya saya harusnya menurunkan gigi persneling mobil ke gigi 2 lalu ke gigi 1. Karena gas itu sudah semakin menurun, saya harus sudah siap untuk membelokkan mobil tersebut. Lalu saya pun melihat jalur, sudah kosong, sudah aman. Ini kesempatan buat saya untuk membelokkan mobil ke arah kiri. Karena jalur utama itu adalah jalur satu arah atau one way. Saya pun mulai membelokkan mobil saya ke kiri. Tapi masalahnya, saya lupa untuk menurunkan gigi persneling mobil. Terakhir, gigi yang saya masukkan adalah gigi 3. Jadi, saat sudah mobil berbelok, saya sudah tancapkan gas karena saya harus melanjutkan perjalanan. Tapi mobil yang saya kendarai tiba-tiba mesinnya mati. Kenapa? Karena mobil tidak akan maju berjalan jika saya awali dengan gigi 3, apalagi dengan kondisi gas yang sudah turun kecepatannya. Lalu ketika mobil itu mati mesinnya, sambil saya mencoba untuk cepat-cepat memutar kunci mobil untuk segera menyalakan mesin mobil, saya pun sembari melihat mengarahkan pandangan saya ke kaca spion yang ada di tengah, yang menunjukkan apa saja yang terjadi situasi di belakang mobil. Saya melihat ada satu mobil hitam dari belakang yang terus melaju di jalur belakang saya, di sebelah kiri, dan dia mulai mengklakson. Seakan-akan dia bertanya, ini kenapa mobil yang di depan ini tiba-tiba berhenti? Karena dia pun harus cepat-cepat, sepertinya dia ada urusan. Saya tahu saya salah dan saya berusaha secepat mungkin menyalakan mesin mobil. Lalu saya mulai dari gigi persneling 1. Saya pun mulai menambah kecepatan dari mobil itu dan saya dalam hati bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih sudah selamatkan saya. Karena saya tahu jika pengendara mobil di belakang saya tidak waspada dengan saya yang ada di depannya, bisa jadi dia akan menabrak mobil yang saya kendarai dari belakang. Saya bersyukur Tuhan memberikan penjagaan pada saya, memberikan malaikat untuk menjaga saya supaya tetap aman dan selamat, meskipun itu adalah kelalaian saya. Saya pun meminta maaf kepada Tuhan karena saya tidak waspada dan melupakan untuk menurunkan gigi persneling mobil. Di sisi lain, saya pun meminta maaf kepada pengendara mobil di belakang. Maksudnya, jika saya sementara melanjutkan perjalanan, lalu jika tiba-tiba pengendara dari mobil tersebut membuka kaca di jalan dan akan menasihati saya, tentu saya akan mengatakan saya minta maaf untuk kejadian tadi karena itu memang kelalaian saya. Itu saya rasakan sekali fungsi dari doa, di mana saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan, menyerahkan kekurangan saya agar Tuhan boleh tutupi dengan kesempurnaan Tuhan. Saya pun merasakan bahwa itu bukan hanya Tuhan menjawab doa saya, tapi saya merasakan Tuhan juga menjawab doa dari orang tua saya. Meskipun orang tua saya sekarang sudah pensiun, ternyata itu juga adalah waktu khusus bagi kedua orang tua saya untuk memiliki waktu dalam hal doa lebih banyak lagi.
Seringkali ketika saya menelpon orang tua saya, misalnya saya telepon papi, saya tanya mami di mana, lalu papi akan menjawab, oh sebentar, mami lagi berdoa. Dan sebaliknya. Saya rasakan bahwa orang tua terus mendoakan kami, anak-anak. Sama halnya dengan kita semua. Mari kita syukuri orang tua dan siapa saja yang terus mengajukan nama kita di dalam doa mereka. Karena dengan banyak berdoa, lebih banyak kuasa Tuhan dinyatakan di atas dunia ini. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rasa Anda pun pernah mengalami situasi yang mirip-mirip seperti yang saya alami. Inilah kebaikan Tuhan buat kita. Mari kita terus bersyukur, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 19 April dengan judul Mengubah persungutan kita kepada puji-pujian. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita dengarkan penjelasannya. Kita sedang menuju ke surga dan kita harus menunjukkan bagian yang menarik dari iman kita. Seharusnya lah kita jangan pergi sebagai suatu rombongan orang-orang berkabung yang timpang, mengeluh, dan bersungut-sungut sepanjang perjalanan ke rumah Bapa kita. Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi yang selalu bersungut-sungut, yang tampaknya berpikir bahwa kesukaan dan wajah yang gembira itu dosa, masih belum mempunyai sifat-sifat agama yang tulen. Orang-orang yang melihat pemandangan alam yang permai, sebagaimana mereka melihat gambar mati, yang lebih suka memandang kepada daun-daun yang mati daripada mengumpulkan bunga-bunga yang elok, yang mengambil kesenangan bersungut dalam semua yang murung, dalam bahasa yang diucapkan kepada mereka oleh dunia alami, yang tidak melihat keelokan dalam lembah-lembah yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hijau dan puncak gunung tinggi yang dibungkus dengan kehijauan, yang menutup segala rasa indranya kepada bunyi suara gembira yang berbicara kepada mereka dalam alam. Mereka ini tidaklah dalam Kristus. Sekiranya kita mengubah susunan dalam hal-hal ini, sekiranya engkau mencoba menghitung semua berkat-berkat-Mu, begitu sedikit pikiran yang engkau berikan kepadanya. Meskipun berkat-berkat itu selalu ada, sehingga apabila kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan datang, engkau didukakan dan berpikir Allah tidak adil. Engkau tidak memikirkan betapa sedikit rasa syukur yang telah engkau nyatakan untuk semua berkat Allah. Engkau tidak patut menerimanya, tetapi karena berkat-berkat itu mengalir kepadamu tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun, engkau telah memandangnya sebagai hal biasa saja. Engkau berpikir bahwa engkau berhak menerima segala keuntungan dan tidak memberi apapun kembali. Berkat-berkat Allah lebih daripada rambut di kepala kita, lebih daripada pasir di pantai laut. Renungkanlah kasih-Nya dan penjagaannya bagi kita, dan kiranya itu menginspirasi engkau dengan kasih yang tidak dapat diganggu oleh pencobaan ataupun dipadamkan oleh kesengsaraan. Kalau saja kita dapat melihat banyaknya bahaya yang darinya, kita setiap hari dijaga oleh malaikat-malaikat suci. Gantinya bersungut-sungut akan pencobaan dan kemalangan kita itu. Kita akan berbicara selalu tentang rahmat Allah. Aplikasi bagi kita hari ini sebagaimana yang setiap hari selalu saya ajak kepada kita semua, mari kita terus bersyukur untuk begitu banyaknya berkat Tuhan bagi kita. Saya rasa hal ini sudah kita lakukan. Mari kita terus jaga kebiasaan ini agar boleh menjadi tabiat bagi kita untuk selalu bersyukur dan memuji kebaikan Tuhan atas kita. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Ajakan doa bagi kita saat ini,
Mari kita terus mengawali setiap hari, setiap kegiatan kita dengan doa. Kita terus memohon penjagaan Tuhan, karena manusia seperti saya juga memiliki banyak kekurangan. Dan dengan doa, Tuhan akan menutupi kekurangan kita sebagaimana saya selamat dari perjalanan di jalan raya. Saya rasa tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini, dan saya rindu untuk turut mendoakannya. Terima kasih banyak, mari kita kembali meneruskan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin.